Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkyan Fadilah dengan angka NIM 235001007111034 dari kelas I3 Sosiologi Peternakan. Di kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas untuk UTS yang berjudul Harga Telur Naik, Peternak Modern Menjadi Solusi. Solusi teori sosiologi untuk permasalahan harga telur yang naik dapat dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama ada pengelolaan database kebutuhan peternak, penerapan teknologi dalam pengelolaan dan penyediaan bahan pakan, serta pengelolaan database kebutuhan peternak ayam petelur dapat menjadi solusi dalam mengatasi akar permasalahan yang terjadi di komoditas produk peternakan. Yang kedua ada keseimbangan pasokan dan permintaan. Ketidakseimbangan antara suplai dapat disebabkan oleh banyaknya usaha baru di sektor peternakan ayam petelur. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memulai usaha peternakan ayam petelur komersial dengan pola kemitraan. Dengan pola kemitraan, keseimbangan suplai bisa lebih didekati sehingga harga telur dapat stabil. Dengan demikian, solusi teori sosiologi untuk permasalahan harga telur yang naik melibatkan pengelolaan teknologi, keseimbangan pasokan dan permintaan, pengelolaan telur, dan program bantuan pangan. Dalam permasalahan kali ini, kelompok yang mencakup meliputi peternak ayam petelur, kompas.com, penjual pakan, pembeli, perguruan tinggi, dan badan riset inovasi atau BRIN, dan Kementerian Pertanian. Kenaikan harga telur ayam yang tidak terkendali. Hal ini dapat terjadi karena makan menjadi komponen daya terbesar dan perencanaan tidak presisi. Interaksi sosial yang terjadi pada kasus ini antara peternak ayam petelur, penjual pakan, dan masyarakat. Interaksi ini diawali oleh adanya kontak sosial antara konsumen, pedagang, peternak, dan pemerintah, seperti melakukan pertemuan resmi dan diskusi yang dilaksanakan di media sosial. Komunikasi menjadi syarat penting dalam interaksi sosial ini. Melalui komunikasi yang efektif, informasi tentang penyebab kenaikan harga telur dan solusi melalui peternakan modern yang harus disampaikan kepada semua pihak yang terkait. Pihak media massa harus berperan dalam memberikan informasi mengenai penyebab kenaikan harga telur yang disebabkan dari harga pakan yang tinggi. Peternak ayam petelur harus meminimalisir biaya pakan dan melakukan perencanaan yang matang dalam pendirian peternakan ayam broiler tersebut disebabkan oleh bahan pakan yang diimpor dari luar negeri melambung tinggi. BRIN atau badan riset harus melakukan riset untuk menemukan inovasi formulasi pakan yang tidak bergantung pada importer. Pihak akomodasi sebenarnya juga membantu pihak BRIN dalam riset formulasi pakan yang optimal tanpa harus melakukan impor bahan pakan. Dalam kasus mengenai harga telur, tipe interaksi yang dominan tampaknya condong ke Giesecke. Hal ini karena interaksi yang dibahas melibatkan elemen-elemen ekonomi dan pasar yang lebih formal, seperti peternakan modern, harga pasar, dan solusi yang mungkin melibatkan kebijakan pemerintah atau inovasi teknologi. Namun, ada juga elemen Gerlach atau Giesecke, juga ada keterlibatan dari organisasi atau kelompok masyarakat yang mendukung solusi atau berpartisipasi dalam diskusi mengenai harga dan dampaknya. Tipe Gemeinschaft mungkin kurang dominan dalam konteks ini, kecuali ada diskusi khusus mengenai komunitas peternak yang memiliki hubungan personal dan tradisional. Jadi secara keseluruhan, Giesecke adalah tipe interaksi yang paling relevan dengan kasus harga telur dan peternakan modern dalam artikel tersebut. Dengan kemungkinan adanya elemen Burgergeschäft jika ada kelompok masyarakat yang aktif terlibat.
Kedua, kestabilan kelompok sosial dalam kasus harga telur dan peternakan modern melibatkan beberapa faktor. Yang pertama ada peternakan tradisional. Kedua, peternakan modern. Tiga, pemerintah dan regulator. Keempat, konsumen mungkin mengalami ketidakstabilan dalam pengeluaran. Secara keseluruhan, kestabilan kelompok sosial dalam kasus ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, kebijakan pemerintah, dan perubahan dalam teknologi serta preferensi pasar. Pengembangan solusi yang lebih tepat sasaran. Dengan mengetahui tipe-tipe kelompok sosial, kita dapat memahami kebutuhan dan keterbatasan masing-masing kelompok. Peternak tradisional mungkin memerlukan dukungan teknologi atau pelatihan untuk beradaptasi dengan peternakan modern. Sedangkan peternak modern mungkin membutuhkan kebijakan yang mendukung untuk mengatasi fluktuasi pasar. Dengan menyesuaikan pendekatan, solusi yang dikembangkan akan efektif jika disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok. Misalnya, program pelatihan untuk peternak tradisional akan berbeda dibandingkan dengan kebijakan subsidi untuk peternak modern. Penilaian dampak keberlanjutan. Mengetahui bagaimana kelompok sosial dipengaruhi oleh sosial yang diterapkan memungkinkan penilaian dampak yang lebih baik. Misalnya, jika solusi peternakan modern diterapkan, evaluasi harus mencakup dampaknya terhadap peternak tradisional, konsumen, dan sektor ekonomi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam kasus seperti naiknya harga telur membantu dalam merancang solusi yang lebih efektif dan keberlanjutan. Ini memungkinkan perencanaan kebijakan yang lebih baik, meningkatkan partisipasi, dan memastikan bahwa dampak dari solusi yang diterapkan dapat dikelola dengan baik. Pada dunia peternakan, unsur-unsur kultural universal, sistem ekonomi, kenaikan harga telur mendorong peningkatan produksi telur untuk memenuhi permintaan pasar. Penerapan teknologi modern dalam peternakan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan merespon perubahan permintaan pasar. Sistem teknologi, penggunaan teknologi modern seperti kandang otomatis, sistem pendingin, dan peralatan pakan otomatis dalam peternakan modern. Sistem sosial, kerjasama antara peternak, pemerintah, dan industri terkait dalam mengatasi masalahnya kenaikan harga telur. Sistem pengetahuan, penggunaan ilmu pengetahuan tentang nutrisi hewan, kesehatan hewan, dan manajemen peternakan untuk meningkatkan produksi telur. Sistem kesenian, telur seringkali memiliki makna simbolis dalam berbagai budaya terkait dengan kesuburan, kelahiran, dan kehidupan baru. Selanjutnya, hal yang terjadi dalam unsur-unsur kultural universal dalam kasus harga telur naik peternak modern menjadi solusi. Yang pertama, sistem ekonomi. Kenaikan populasi, perubahan gaya hidup, dan peningkatan kesadaran akan gizi menyebabkan permintaan akan telur terus meningkat. Kenaikan harga umum juga turut mendorong naiknya harga telur karena biaya produksi seperti pakan, tenaga kerja, dan energi juga mengalami kenaikan. Selanjutnya, sistem teknologi. Peternakan modern sangat bergantung pada teknologi. Kenaikan harga, kerusakan peralatan, atau gangguan pada rantai pasok teknologi dapat mengganggu produksi dan meningkatkan biaya produksi. Selanjutnya, sistem sosial. Konflik kepentingan. Terkadang terjadi konflik kepentingan antara peternak kecil dan perusahaan besar atau antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, sistem pengetahuan. Informasi yang tidak merata. Tidak semua peternak memiliki akses yang sama terhadap informasi terbaru tentang teknologi, pasar, dan kebijakan pemerintah. Hal ini dapat menghambat adopsi praktik terbaik dalam produksi telur. Selanjutnya, unsur-unsur ini berinteraksi. Kenaikan biaya produksi, contohnya peningkatan harga pakan, energi, dan tenaga kerja akibat inflasi dan globalisasi,
mendorong peternak untuk meningkatkan produktivitas agar tetap menguntungkan. Yang kedua, tekanan untuk meningkatkan produksi. Tekanan dari pasar untuk memenuhi permintaan yang harus meningkatkan memaksa peternak mengadopsi teknologi modern dan meningkatkan efisiensi produksi. Ketiga, tantangan lingkungan. Tantangan lingkungan meliputi perubahan iklim, penyakit hewan, dan resistensi antibiotik merupakan beberapa tantangan yang dihadapi peternakan modern yang dapat mengganggu produksi dan meningkatkan biaya. Selanjutnya, solusi peternakan modern, peningkatan efisiensi, penggunaan teknologi seperti kandang otomatis, sistem kontrol iklim, dan pemeliharaan selektif dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Selanjutnya ada solusi yang dapat direkomendasikan untuk menyelesaikan masalah kali ini. Peningkatan efisiensi produksi. Adopsi teknologi modern. Mendorong peternak untuk mengadopsi teknologi modern seperti sistem kandang otomatis, manajemen pakan berbasis data, dan pemeliharaan selektif untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Peningkatan keterampilan peternak. Menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi peternak untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengelolaan peternakan. Selanjutnya, stabilitas pasokan pakan. Diversifikasi sumber pakan. Mengurangi Selanjutnya, dengan cara stabilitas pasokan pakan. Mengurangi ketergantungan pada satu jenis pakan dengan mengembangkan sumber pakan alternatif yang lebih murah dan berkelanjutan. Pemantauan harga pakan. Melakukan pemantauan harga pakan secara berkala dan mengambil tindakan cepat jika terjadi fluktuasi harga yang signifikan. Selanjutnya, dengan peningkatan keterjangkauan. Program kemitraan. Membangun program kemitraan antara peternak, pengolah, dan pengecer untuk memastikan distribusi telur yang efisien dan harga yang terjangkau. Solusi selanjutnya, kebijakan pemerintah yang mendukung. Fasilitas kredit. Menyediakan akses yang lebih mudah terhadap kredit bagi peternak untuk mengembangkan usahanya. 2. Peran masyarakat. Konsumsi bijak. Mendorong masyarakat untuk mengonsumsi telur sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Dukungan terhadap peternak lokal. Membeli telur dari peternak lokal untuk mendukung ekonomi lokal dan memastikan kualitas produk. Peran unsur-unsur universal selanjutnya, sistem ekonomi, kebijakan pemerintah yang tepat, mekanisme pasar yang efisien, dan akses terhadap kredit yang mudah dapat mendorong pertumbuhan sektor peternakan. Selanjutnya, sistem teknologi. Adopsi teknologi modern dapat meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk. Selanjutnya, sistem sosial. Kerjasama antara pemerintah, peternak, industri, dan konsumen sangat penting untuk mencapai solusi yang berkelanjutan. Pada kesempatan yang terakhir, saya akan menjelaskan alasan saya menempatkan pihak-pihak dalam kasus harga telur naik peternakan modern menjadi solusi. Yang pertama, peternak, mulai dari petani kecil hingga pengusaha besar. Posisi strata sosial peternak sangat dipengaruhi oleh skala usaha, akses terhadap teknologi, dan modal. Peternak kecil umumnya memiliki strata sosial yang lebih rendah karena keterbatasan sumber daya, sedangkan peternak besar dengan skala industri cenderung memiliki strata sosial yang lebih tinggi. Pengusaha pakan umumnya menengah ke atas. Pengusaha pakan memiliki peran penting dalam rantai pasok telur. Mereka memiliki modal besar untuk produksi pakan, distribusi, dan seringkali memiliki jaringan bisnis yang luas. Ketiga, ada pemerintah. Elit. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan yang mempengaruhi harga telur. Pemerintah juga memiliki peran dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang mendukung sektor peternakan. Keempat, konsumen. Mulai dari kelas bawah hingga kelas atas. Posisi strata sosial konsumen memengaruhi daya beli, sedangkan konsumen kelas bawah lebih sensitif terhadap harga.
Social mobility yang dapat ditemukan dalam kasus ini meliputi peternak kecil. Dengan adanya adopsi teknologi modern, peternak kecil berpotensi meningkatkan produktivitas dan kualitas telur mereka. Ini bisa meningkatkan pendapatan mereka dan memungkinkan mereka untuk memperluas usaha atau bahkan pindah ke strata sosial yang lebih tinggi. Hambatannya, akses terbatas pada modal, informasi, dan teknologi bisa menjadi penghalang bagi peternak kecil untuk melakukan mobilitas sosial. Selanjutnya, pengusaha pakan. Pengusaha pakan yang berhasil mengembangkan produk baru atau memperluas pasar bisa mengalami peningkatan. Dari sektor stabilitas, sektor ini cenderung stabil, namun fluktuasi harga bahan baku dan persaingan bisnis bisa mempengaruhi mobilitas sosial mereka. Status and role masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus ini meliputi peternak, status produsen utama telur, peran produksi, bertanggung jawab langsung atas produksi telur, mulai dari pemeliharaan ayam hingga pengumpulan telur. Adaptasi seringkali menjadi pihak yang paling cepat merasakan dampak perubahan harga pakan, penyakit, dan kebijakan pemerintah. Mereka harus cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pengusaha pakan. Status pemasok utama kebutuhan pakan ternak. Peran produksi pakan, menghasilkan pakan berkualitas dengan harga yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan peternak. Pengaruh harga. Perubahan harga pakan secara langsung mempengaruhi biaya produksi peternak, sehingga pengusaha pakan memiliki pengaruh signifikan terhadap harga telur di pasaran. Ketika ada pemerintah, pembuat kebijakan. Peran membuat kebijakan terkait pertanian seperti subsidi, kuota impor. Selanjutnya, pemerintah. Status pembuat kebijakan. Peran kebijakan membuat subsidi, kuota impor, dan standar kesehatan hewan. Infrastruktur menyediakan infrastruktur yang mendukung sektor peternakan. Selanjutnya, konsumen. Status pembeli akhir produk telur. Peran permintaan konsumen terhadap telur akan mempengaruhi harga pasar. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UTS dengan kasus yang berjudul harga telur yang naik, peternak modern bisa menjadi solusi. Bila ada kurang dan persalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.